Shalom dan selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Telo Batuam. Pagi ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Allah yang mengaruniakan kami hari yang baru dan kehidupan yang baru. Kami akan beraktivitas. Sebelum beraktivitas kami akan mendengar firman-Mu. Mohon Tuhan berkati dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12 berbunyi. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita atau judul renungan kita hari ini, Sabtu 20 Juni 2020, Dia ada dan memampukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang saksi dalam sebuah pengadilan atau persidangan adalah
mengatakan setiap hal yang dilihat dan diketahui tentang sebuah perkara yang ada. Namun terkadang kita menyaksikan adanya saksi palsu yang tidak mengatakan sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi. Selain itu ada pula saksi yang kemudian karena tekanan atau takut sehingga tidak dapat mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Teks bacaan kita, Yesus mengingatkan para murid bahwa bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi setiap orang yang menjadi pengikutnya. Ia mengingatkan agar jangan sampai mereka seperti orang Farisi yang munafik yang digambarkan seperti ragi. Mereka mencoba menutupi iman dan identitasnya dengan kebohongan karena takut menderita di bawah kekuasaan pemerintah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus mengingatkan bahwa murid-murid tidak boleh takut bersaksi karena mereka tidaklah sendiri. Kita lebih berharga daripada burung-burung pipit. Tidak seekor pun dari burung pipit itu dilupakan, apalagi kita yang adalah muridnya dan sahabatnya, kata Yesus. Allah ada untuk memelihara mereka dan Roh Kudus akan memberi pertolongan agar dengan hikmat mereka dapat menyatakan kesaksian tentang Kristus, bahkan ditegaskan Roh Allah sendiri yang akan berbicara dari dalam tubuh. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita adalah murid Yesus. Di lingkungan kita pun ada banyak tantangan yang terkadang membuat kita merasa berat dan tidak nyaman untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan terlena dan jangan terjerat pada sebuah kemunafikan atau kebohongan. Ingat, kita adalah sahabat Yesus. Mari semangat menyaksikan kebaikan dan kuasa Tuhan, karena Allah beserta dengan kita dan Roh Kudus yang akan berbicara melalui kita untuk menyatakan kebenaran-kebenaran tentang Allah, tentang Kristus dalam hidup bersaksi sebagai murid-murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, hari Sabtu di akhir pekan. Karena Tuhan tetap memelihara dan melindungi sehingga kami boleh ada hari ini dan Tuhan beserta kami. Kami bersyukur atas kehidupan, atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Juga kami bersyukur jemaat yang lemah boleh kuat, jemaat yang sakit boleh Tuhan pulihkan, yang berduka mendapat penghiburan. Dan kami terus berdoa Tuhan memohon agar yang lemah terus mendapat kekuatan dari Tuhan, yang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Engkau memberkati dalam tugas dan pekerjaan setiap anak-anak-Mu, memberi kekuatan, kesehatan, semangat untuk berkarya dan menikmati hasil dari apa yang dikerjakan. Engkau terus memberkati segenap persiapan pelayanan, baik pelayanan kebaktian bersama PWGT, kebaktian hari Minggu yang semuanya akan dilayangkan secara langsung atau live streaming. Biarlah jemaat yang menyaksikan, persekutuan wanita Gereja Toraja Jemaat Telo yang mengikutinya,
mengalami sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Beri kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu bersama keluarga, juga bersama dengan Ibu Pendeta. Agar kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu tetap dipelihara, dilindungi, diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Lindungi seluruh jemaat dari virus corona. Kalau ada yang kena, baik reaktif atau positif, kami percaya Tuhan punya cara untuk memulihkan anak-anak-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terimalah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.